Baik, kita lanjutkan pertanyaan saya tadi sebelum jeda. Silakan, apakah ini memang ada niatan juga untuk menggeser begitu wakil presiden di luar? Nasdem ini kan nafasnya restorasi. Oke. Ya, kami tidak ada sedikit pun keinginan untuk menghadirkan ide-ide kebangsaan yang memungkinkan kita semua terjerumus. Ya. Ambil contoh pada saat putusan MK, saya dengan Bung Ferry berdebat dengan baik, kendati berbeda pandangan, atas asas konstitusi misalnya. Itu pikiran Nasdem seperti itu. Jadi jangan kemudian pikiran kami yang positif ini dilihat dari sudut pandang yang kurang positif, apalagi keinginan untuk memisahkan presiden dan wakil presiden. Itu semata-mata dalam tanda kutip ingin menjadikan wakil presiden sebagaimana juga pernyataan beberapa menteri untuk kemudian bisa membantu presiden mengatasi berbagai macam kesenjangan terutama di kawasan timur Indonesia. Berarti saat ini belum menjalankan peran itu? Sudah menjalankan peran, tetapi secara simbolistik kan sempat kemudian disampaikan berkantor di Papua misalnya. Bagi kami kalau harus berkantor di Papua terlalu kecil bajunya wakil presiden. Nah kalau berkantor di Ibu Kota Nusantara, dia kemudian bisa menjalankan banyak hal. Dia bisa mengontrol misalnya program ketahanan pangan yang ada baik di Merauke, di Papua Selatan, baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, di Sulawesi, yang jumlahnya jutaan hektar itu, untuk kemudian bisa berfungsi dengan optimal. Dia juga bisa memastikan sekolah-sekolah rakyat di kawasan timur Indonesia dan kawasan tengah juga bisa bekerja dengan baik. Nah, selain tentu secara substantif keberadaan Wapres karena tidak diatur di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang kepresidenan harus berkantor di ibu kota negara, menurut kami itu pilihan paling rasional. Oke, tapi kan peran itu bisa dijalankan kalau Wapres tetap berkantor di Jakarta. Ya ini kan substansinya kita ingin mengaktifkan ibu kota Nusantara. Oke, baik, konteksnya ke sana ya. Tunggu Bang Ferry, saya ke Mas Ubed dulu, Mas Ubed. Salahnya tuh. Ya sebetulnya terlalu banyak argumentasi untuk mengambil keputusan moratorium sebetulnya. Pertama ada argumentasi ekonomi yang ternyata harapan investasi juga masih rendah ya. Hampir dalam tahap pertama itu 60% lebih pembiayaan pembangunan ikan itu adalah dari APBN. Itu membebani APBN. Jadi argumen ekonomi yang pertama. Yang kedua adalah argumen sosiologis. Jadi dampak sosial yang tidak pernah dipikirkan ketika kemudian terjadi rencana mobilisasi ASN ke IKN sampai sekarang membuat keraguan dari pemerintah. Bagaimana mekanismenya, bagaimana mereka tinggal di sana, bagaimana anak-anak mereka dan seterusnya. Itu tidak direncanakan dengan baik. Itu kan harusnya pembahasan sudah tuntas di era pemerintahan sebelumnya. Ya karena tidak tuntas, ini jadi masalah. Itu argumen kedua. Argumen ketiga, ada kekosongan hukum untuk menampung level dirjen misalnya ke sana. Kekosongan hukum, ini berbahaya. Yang ketiga adalah ketika kemudian IKN itu pindah, kemudian tidak punya rencana dan tidak punya antisipasi apa yang akan terjadi kemudian, ini justru makin membuat Indonesia makin masalah. Menurut Anda siapa yang bertanggung jawab akan hal ini? Ya saya kira ya yang bertanggung jawab banyak. Tapi kan undang-undang itu bisa direvisi. Undang-undang itu bisa dirubah. Jadi kalau ada kekosongan hukum menurut saya, langkah pertama adalah hukum yang diperbaiki. Saya kira Nasdem bisa menginisiasi untuk merevisi undang-undang IKN. Dan ini revisi yang kedua ya, kalau misalnya itu terjadi. Kalau banyak revisi undang-undang itu berarti memang desainnya tidak rapi begitu. Nah karena itu daripada mengakibatkan banyak masalah dan kerugian negara yang luar biasa, apalagi di kondisi ekonomi juga makin memburuk, dengan angka ekonomi yang stagnan dan seterusnya itu, menurut saya moratorium adalah jalan terbaik. Moratorium itu tidak berarti tidak setuju dengan IKN ya. Dia hanya jeda waktu. Dan ini bisa puluhan tahun loh membangun ibu kota itu. Daripada misalnya. Anda tidak takut ketika moratorium terjadi kemudian potensi mangkrak lebih besar? Tidak ada masalah. Ketika kemudian moratorium itu jalan terbaik untuk efisiensi anggaran, dan kita masih punya rencana di tahun-tahun kemudian, memungkinkan akan punya apa gini. pelaksanaan pembangunan IKN yang lebih baik. Tunggu. Saya ke Bang Andi. Jadi silakan Bang Andi. Ya, ini penyiasatan publik ini ya, oleh Bang Ubed ini.
Apakah Bang Ubed juga pernah ke sana nggak akhir-akhir ini? Pernah ke sana nggak lihat? Ya, saya Nggak, berbicara. poin yang kedua tadi, ya saya ingin Apa tuh? memperjelas untuk itu. Kalau bicara hukum saya nggak touching itu ya. Tapi yang kedua tadi, perencanaan kepada masyarakat yang akan datang, ASN akan bekerja di sana, tidak dipersiapkan betul. Bagaimana tidak dipersiapkan betul? Semua itu perencanaan sudah ada, sekolah sudah ada. Universitas Gunadarma September udah menerima mahasiswa ya di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP ya. 48 tower sudah selesai untuk ASN. Semua perangkat sampai yang namanya supermarket pun ya jagoan lokalnya itu sudah masuk di sana. Pertanyaan saya tadi, yang kedua tadi ya mengenai itu. Di mana? Apakah Anda sudah pernah melihat di sana, Bu? Pertanyaan saya adalah, begitu sudah disiapkan, menurut Anda sudah siap ya? Pertanyaan adalah, kenapa Kepres tidak juga kunjung datang? Nah, banyak sekali, Jadi, bukan hanya maksud satu saya, tempat dilihat. karena Ini itu- banyak poin-poin yang mesti dipikirkan oleh Karena itu Presiden. melihat poinnya tidak hanya satu. Banyak poin-poin yang harus Kan tadi saya Presiden. katakan ada 4 poin. Hmm. Jadi mengapa Kepres tidak juga kunjung datang untuk mengambil keputusan bahwa kita pindah ibu kota? Itu artinya ada masalah, something problem. Nah, coba Jadi- tunggu sebentar Pak. Ini udah banyak kan Mas Ferry ini. Saya mesti mau bicara juga. Saya setuju dengan Bang Rifki tadi, apa yang diinformasikan kepada kita itu adalah realita yang ada. Maka saya pertanyaan saya, apa Bang Ubed sudah pernah lihat terakhir ini di sana bagaimana bangunan di sana, ya apa yang sudah kemajuan dilihat di sana? Saya jawab. Silakan. Untuk melihat apa yang ada di sana, sudah terlalu banyak informasi yang saya peroleh. Ada video, gambar bangunan, semua yang terbaik itu ada semua. Termasuk kafe, macam-macam, sekolah, saya udah lihat semua. Sudah lihat bahwa tower di sana ada 1.200 Iya, ya saya tahu itu. ASN di sana. Saya tahu. Iya. Karena teman-teman saya juga ASN, ada yang ke sana juga. iya. Saya tahu itu. Persoalannya adalah kenapa Kepres tidak kunjung datang? Tidak kunjung diputuskan. Itu. Nah, argumennya maka tadi saya ungkapkan. Karena Prabowo juga berpikir keras. Kalau saya putuskan ini akan menimbulkan problem baru yang sangat serius. Nah, karena problemnya sangat serius menurut saya moratorium adalah jalan terbaik. Itu bukan jalan Argumennya terbaik tadi. moratorium. Ini beliau ya Pak Presiden memikirkan semua poin-poin itu. Ya, ini keberlanjutan ya dari program-program itu. Anda ingin ratusan triliun itu mangkrak seperti No, no, Hambalang. no. Nggak No, mungkin itu akan terjadi. No. Ya, Bang Rifki mengatakan 21 triliun sedang dipikirkan penambahan untuk IKN. Artinya apa? Pemerintah benar-benar serius ya untuk menjalankan IKN ini walaupun ya tidak semasif yang dulu. Dengan perhitungan-perhitungan yang jelas yang dikatakan oleh Bang Adrinov. Kalau kita berpikiran seperti tadi pesimistis yang terjadi, Masalah lagi ya, nih. bukan masalah salah lagi. Kenyataannya saya tangkap seperti itu. Enggak. Tapi Ya kan? saya pikir Bung saya Andi itu berbeda. sebagai yang pesimis. Iya. Saya mau mengoreksi karena pilihan Bang Ubed bagus ya. Bukan menolak mentah-mentah. Ini bicara perbaiki dulu sesuatu yang banyak kekurangannya. Sambil jalan, Pak. Misalnya Bang Sambil Rifki, jalan, Bang sambil Rifki jalan ini seperti paham itu. nih. Kan di pasal 18 Undang-Undang Dasar kan ngomongnya begini ya. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah berupa provinsi, kabupaten, dan kota. Ini ada otorita. Secara konstitusional nama otorita sudah kena dengan Undang-Undang Dasar. Jadi bicara perbaikan undang-undang ini bicara agar ini possible untuk diterapkan. Ya pilihannya diterima dong oleh negara kalau butuh hal-hal itu bisa terlaksana. Tadi kan gagasan yang diperdebatkan adalah bagaimana secara teknis ini bisa diwujudkan. Ini banyak cerita konstitusionalnya nih Bang Andi. Misalnya saya ambil contoh, kalau ini otorita, tidak ada lembaga perwakilan, itu rakyat yang sebelum Indonesia ini ada, sudah tinggal di sana, masyarakat adat, nggak ada representatifnya. Maksudnya? Jadi setiap warga negara itu harus ada perwakilannya Bang Andi. Tahu. Nah ini tidak dirancang dengan perwakilan. Nih, Sementara saya kebetulan Oke, Prof. Lely sebentar, bentar, Deputinya Pak. aja Dari tuh tadi orang yang ngomong asli di sana aja perwakilan. nih. Iya, iya, silakan. Bentar, Bang Andi. Deputinya. Iya, Aduh. saya pikir gini ya, kalau itu sudah diputuskan dengan undang-undang kan memang harus dilaksanakan. Kecuali ada kebijakan lain yang ingin dilakukan, maka itu juga wewenang pemerintah bersama DPR. Nah dalam hal ini Nasdem menawarkan alternatif yang mungkin bisa diperbincangkan dengan pemerintah. Itu kan Bang ya, supaya jalan keluar yang akan ditemukan itu memang sesuai.
Jadi bukan hanya sekedar perencanaan kebijakan publik, tapi juga perencanaan dan pengelolaan komunikasi politik. Ini baru 4 yang ngomong 5 loh. Persepsinya udah beda-beda gitu kan. Belum lagi rakyat yang ratusan juta ini yang memang juga melihat sisi baik dan sisi buruk adanya IKN seperti itu. Jadi kata kuncinya kalau sudah diatur oleh undang-undang dilaksanakan, tapi kan belum dilaksanakan. Mungkinkah ada pemikiran lain? Kalau ada pemikiran lain itu juga wewenang pemerintah bersama DPR. Jadi ada 4 strategi menurut saya yang harus diwujudkan. Yang pertama itu memang mengetahui dulu pengetahuan situasional, pindah enggak, atau harus kita bicarakan lagi nih, seperti itu. Nah kemudian penentuan tujuannya dengan jelas, kalau dipindahkan maksudnya apa? Apakah sekedar gagah-gagahan bahwa seorang presiden punya legacy pernah membuat ibu kota baru, ataukah sekedar itu atau ada yang lain? Yang selanjutnya juga kita harus mengetahui siapa yang menyampaikan pesan itu. Harusnya di sini ada yang mewakili pemerintah yang menguasai semua bidang. Ada hukumnya, ada politiknya, ada komunikasinya, harusnya seperti itu. Dan duduknya kita seperti konferensi meja bundar aja sekalian gitu kan. Kalau sini kan saya bersama Bang Adrinov seperti penonton juga. Nah yang terakhir baru manajemen kecemasan. Kita nih cemas nih melihat, diomong IKN udah pindah tapi masih di Jakarta. Jadi apa yang harus dibicarakan kepada terutama kita yang dosen kepada mahasiswa, Bu IKN ini di mana sih Bu? Apa memang benar-benar udah pindah atau belum? Secara undang-undang iya, tapi ternyata belum. Nah tolong dijawab juga oleh Bapak oleh Abang. Kalau kita melihat kan, ini kan pemerintah ini kan memperhitungkan secara detail betul, ya kan, tidak gerasa-gerusu untuk pindah. Beberapa tahapan, tadi kan sudah dikatakan tadi oleh Bang Adrinov, oleh Bang Rifki, ya, bisa beberapa ASN itu pindah, ya secara bertahap untuk itu. Yang kan sudah ada, ya, seluruh pegawai IKN itu sudah berkantor situ ada 650. Ditambah lagi juga dari ada 109 dari rumah sakit. Dan beberapa juga sudah masuk di sana. Total sudah 1.200 di sana. Bekerja untuk sana. Memang kalau kita mengundang yang namanya investor untuk datang, ya IKN itu harus ramai. Baru mereka akan datang. Tapi Ya kan? itu pernyataan penuh kebohongan dari presiden sebelumnya. Katanya banyak di saku saya di yang tersembunyi semua investor. Nah sekarang kan terbukti bahwa apa yang dibicarakan presiden yang menggagas IKN ini sebuah kebohongan. Sampai sekarang mau diharapkan orang datang rame-rame dulu baru investor datang. Nah, ini- Padahal dulu masih ada 1.000 katanya segala macam ya. Nah ini kan Itu juga sebaiknya kita maksudnya- belajar Kan untuk bahwa itu menerima kebohongan. kekurangan. Iya, iya. Kan Bang Andi kan bicara bahwa ini sudah Salah detail. satu Padahal yang undang-undangnya menarik. banyak Ini masalahnya. loh, salah satu yang menarik investor datang itu, ya, ketika ASN itu sudah pindah semua. Ya, Hukum dulu- ekonomi bicara, kan begitu. Ya. Ya, itu makanya saya bilang yang dulu kan sering bohong tuh bilang sudah Jangan bilang ada. sering bohong dong. Mas Ya di Karim. sakunya Dari banyak. mana kita begitu bilang ya. sering bohong itu? Ya kan ini Beliau sudah melaksanakan kan tugas dan Bang- kewajiban Bang beliau, Andi kan bilang. ya, yang sudah diamanatkan kepada beliau untuk membangun IKN. Ya masa saya tidak boleh jujur, saya merasa beliau bohong. Ya, Anda Hari ini katakan Bang Andi bohong, Anda mengatakan buktikan tunggu bohongnya dulu seperti orang apa. pindah Kan begitu. supaya dapat investor. Presiden dulu bilang sudah banyak investor. Ya memang sudah banyak investor. Tapi Kenapa lari mereka semua, begitu ya. investor itu tidak melaksanakan, mereka masih MOU? Apakah mereka mundur? Belum tentu mereka juga mundur. Iya. Melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah yang Ya. Kan investor begitu. yang dijanjikan Bukan itu artinya mana? investor itu Nah, mundur, ya satu. Nah, Mereka sudah Bang Andi, MOU. bagusnya memang Ya kita kan? mengakui lah, banyak faktor yang perlu diperbaiki. Iya, Bang. Termasuk undang-undang ini banyak kebutuhan Saya yang perlu potong Bang diperbaiki. Peri ya. Nanti kalau Peri? memang dulu kan gagasannya itu ada di kepala Bang Andrinov tuh. Oke. Gabung dengan orang paham hukum tata negara, hukum administrasi boleh juga. Supaya ini bangunnya tidak bolong-bolong. Karena gini Bang Andi, kalau kita tidak paham konteks bangunan konstitusional kita, misal saya ambil contoh, masyarakat Dayak itu butuh representatif daerahnya. Rancang bangun ini tidak diperuntukkan untuk itu. Nah kalau ada penduduk, dia wajib ada perwakilan daerah. Modelnya kan seperti di sini. Oke. Tidak ada penduduk di dalamnya, representatifnya di luar kota satelit. Nah pertanyaan beratnya untuk Indonesia, ini masyarakat Dayak punya hak tenurialnya. Salah satunya tanah. Jadi mereka tidak bisa dipindahkan. Saya mau- Oleh karena itu wajib harus ada Baik, perwakilannya. artinya Itu itu bisa jawaban. Oke, dijawabnya usai jeda. Kami harus jeda. Sayang sekali Bang Andi. Kami akan kembali sesaat lagi.